Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmeka Angelin. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 3B. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem limbik dengan dosen pengampu Nurse Nehru Nugroho pada mata kuliah Keperawatan Jiwa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem limbik. Sistem limbik adalah area yang melandasi korpus kalosum dan merupakan istilah kolektif yang mengacu pada bagian-bagian otak termasuk hipokampus dan amigdala. Sistem limbik ini tersendiri terletak di bagian tengah otak dan jika diartikan secara harfiah, limbik adalah sebagai perbatasan. Sistem limbik itu sendiri diartikan keseluruhan lintasan neuronal yang mengatur tingkah laku emosional dan dorongan motivasional pada manusia. Jadi, sistem limbik menyimpan banyak informasi yang tak tersentuh oleh indera. Dialah yang lazim disebut sebagai otak emosi dan tempat bersemayamnya rasa cinta dan kejujuran atau seat of love. Ada dua pendapat para ahli. Yang pertama ada Carl Gustav Jung menyebut sistem limbik sebagai alam bawah sadar atau ketidaksadaran kolektif yang diwujudkan dalam berperilaku baik seperti menolong orang dan berperilaku tulus lainnya. Yang kedua dari Ledoux, sistem limbik sebagai tempat duduk bagi semua nafsu manusia, tempat bermuaranya cinta, respek, dan kejujuran. Jadi, sistem limbik ini berfungsi sebagai pusat pengatur adaptasi pada manusia. Sistem limbik ini terdiri dari talamus, hipotalamus, amigdala, serta hipokampus. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 komponen dari sistem limbik yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah nukleus, tempat neurosekresi yang mempengaruhi pengeluaran hormon pada hipofisis, dan terletak di dasar otak depan. Hipotalamus juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem limfatik dan merupakan konektor dari sinyal untuk berbagai bagian otak menuju ke korteks, otak besar yang mengatur berbagai macam fungsi pada manusia. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari hipotalamus. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari hipotalamus. Yang pertama ada pengaturan suhu tubuh, pengatur nutrisi, pengaturan agar tetap sadar, penumbuhan sifat agresif, tempat sekresi hormon yang mempengaruhi pengeluaran hormon pada kelenjar hipofisis, pengaturan dalam gerak refleks, fisiologi denyut jantung, berperan dalam pernapasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai amigdala. Amigdala ini berfungsi dalam pengolahan data sensorik dan ingatan atas emosi. Tubuh akan bereaksi menggunakan amigdala sebagai pusat emosi lebih cepat daripada tubuh menyadari apa yang dilakukannya. Jadi, emosi yang ditangkap oleh amigdala ini akan dirasionalkan oleh salah satu komponen dari sistem limbik, yang lain yang dinamakan korteks prefrontal. Ketika amigdala mengontrol emosi, korteks prefrontal ini mengendalikannya dalam proporsi seimbang. Untuk mekanisme kerjanya, amigdala memproses emosi secara langsung atau melalui sistem limbik yang lain yang sinyalnya akan diberikan oleh amigdala. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hipokampus. Hipokampus berfungsi sebagai kegiatan mengingat dan navigasi ruangan. Hipokampus juga bertanggung jawab untuk menyimpan kenangan. Biasanya bagian ini akan mengalami atrofi rata-rata pada usia 55 sampai 60 tahun. Hipokampus terletak di dalam lobus temporal medial di bawah permukaan kortikal. Kerusakan pada hipokampus juga bisa terjadi akibat kekurangannya oksigen atau hipoksia, ensefalitis, dan epilepsi lobus medial temporal. Orang dengan kerusakan hipokampus yang luas dapat mengalami amnesia, ketidakmampuan untuk membentuk atau mempertahankan kenangan baru. Selanjutnya, untuk yang terakhir ada talamus. Talamus memiliki fungsi utama untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kewaspadaan, kesadaran, dan juga siklus tidur. Bagian talamus ini mampu menjadi pemancar atau penerus informasi mengenai reseptor panca indera tubuh kecuali indera penciuman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.